Shalom, selamat malam pemuda Gemit Silo dimanapun teman-teman berada dan kapanpun teman-teman menyaksikan ibadah online ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena hanya atas kasih dan karunia-Nya kita semua dapat dimampukan untuk menjalani kehidupan kita hari lepas hari di masa yang sulit ini, teman-teman. Sebelum kita memulai ibadah pada malam hari ini, saya ingin mengajak teman-teman untuk memberikan senyuman terbaik teman-teman kepada orang di kiri atau di kanan teman-teman, sebagai wujud ungkapan syukur kita dan sebagai wujud sukacita kita atas kasih Allah yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Mari sama-sama kita naikkan puji kepada Tuhan. Mari kita memuji Tuhan dengan riang karena Dia adalah Allah yang besar. Puji dengan riang, Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar, kabut dosa dan derita berimpanan padanya. Sumber suka yang abadi di sinar-Mu menyerah. Allah kita adalah Allah sang pemberi, Allah sang pengampun, dan Allah sang pelimpah rahmat. Kau memberi, Kau mengampuni, Kau limpahkan rahmat-Mu, sumber air hidup riang, lautan kasih dan restu, yang mau hidup dalam kasih Kau jadikan milik, agar kami menyayangi, meneladani kasih-Mu. Semuanya yang Kau cipta memantulkan sinar-Mu, para malapetaka surya naikkan puji bagi-Mu. Pada hutan dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ajak kami pun serta. Baik teman-teman, mari kita mulai ibadah ini dengan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Bapa yang selalu menyertai kami, terima kasih untuk satu lagi kesempatan yang masih Engkau berikan kepada kami untuk sama-sama beribadah, bersekutu, dan memuji memuliakan nama-Mu pada malam hari ini ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, datang pada kami masing-masing sehingga kami bisa mengikuti ibadah pada malam hari ini dengan baik dari awal hingga akhirnya, sehingga benar-benar ibadah ini boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah kita adalah Allah yang besar. Dia adalah Allah yang selalu mengasihi kita dan selalu memberikan rahmat-Nya kepada kita. Tapi teman-teman, seberapa sering kita justru melupakan Allah? Seberapa sering kita justru melakukan hal-hal yang mengecewakan Allah kita? Baik hal-hal yang sengaja kita perbuat maupun hal-hal yang secara tidak sengaja kita lakukan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Mari sama-sama kita angkat pujian Tuhanku bila hati kawanku.
Tuhanku, bila hati kawanku terluka oleh tingkah hujanku dan kehendakku jadi panduku, ampunilah jikalau tutur semangat dan aku bukanlah orang pikiran dan tuturku bercela, ampunilah. Dan hari ini aku berserah serta padamu Bapa berserah, berikan aku kasih-Mu mesra, amin, amin. Berikan aku kasih-Mu mesra, amin, amin. Mari kita kembali ke hadapan hadirat Tuhan untuk mengaku setiap dosa kita. Bapa di sorga, seringkali kami melakukan perbuatan yang menyakiti hati sesama kami, bahkan menyakiti hati Engkau ya Tuhan. Baik perbuatan yang secara sengaja kami lakukan maupun secara tidak sengaja kami lakukan dalam kehidupan kami hari lepas hari ya Tuhan. Pada malam hari ini kami datang, kami tunduk ke hadapan hadirat-Mu. Kami ingin memohon ampun atas setiap pelanggaran yang kami lakukan ya Tuhan. Kiranya Engkau mau menyucikan kami, Engkau mau melayakkan kami, sehingga kami bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya, amin. Teman-teman, jikalau demikian pengakuan dosa kita, marilah kita dengar berita anugerah ini. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sebagai utusan Allah di dunia ini, kita memiliki tanggung jawab untuk memberitakan firman Allah dalam kehidupan kita sehari lepas hari kepada orang-orang sekitar kita. Mari sama-sama kita menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kalita dengan bersuka cita. Sama-sama kita menyanyikan Kidung Jemaat nomor 426. Kita harus membawa berita.
Oke teman-teman, rekan-rekan pemuda yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan baca dan merenungkan akan sabda Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita minta tuntunan Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa. Allah pemilik kehidupan ini, kami mengucap syukur kepada Engkau untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami, untuk penyertaan-Mu dari pagi hingga saat ini. Kami telah memuji Engkau Tuhan, kami telah bersuka cita, dan tiba saatnya kami akan baca serta merenungkan akan sabda-Mu. Oleh sebab itu Engkau berkati setiap kami, hati pikiran kami, agar ketika kami membaca serta merenungkan akan sabda-Mu, kami anak-anak-Mu dapat melakukan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkannya. Amin. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita, tema yang saya dapat, tema yang diberikan oleh Badan Pengurus ialah Give Space and Freedom. Dan bacaan yang diberikan juga oleh Badan Pengurus terambil dari 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17. Oleh sebab itu mari kita buka Alkitab kita dan saya akan membacakan untuk rekan-rekan semua. 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-17 berbunyi, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Sekali lagi, sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, untuk masuk dalam perenungan kita pada malam hari ini, saya mempunyai sebuah cerita, kisah nyata ini, di mana ada seorang Afrika bernama Kunta Kinte. Dia adalah seorang budak yang diperlakukan tidak manusiawi oleh orang-orang berkulit putih. Dia adalah seorang budak Afrika yang kehidupannya diperlakukan tidak manusiawi oleh orang-orang berkulit putih. Dan ia ingin bebas, ia ingin merdeka, tidak diperbudak oleh siapapun. Dan ia berusaha untuk merdeka. 4 kali ia coba untuk melarikan diri. Namun apa yang terjadi? Ia ditangkap dan salah satu kakinya dipotong agar ia tidak melarikan diri lagi dan ia tetap diperbudak oleh mereka. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setelah mendengar ini, apa yang ada dalam benak kita? Setelah mendengar cerita tadi, kisah tadi, apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah ada kata untung? Bukan dia, bukan beta. Atau ada kata mudah-mudahan? Beta sampai ada di itu posisi yang mana diperbudak, bahkan kaki sebelah salah satu kaki hilang karena ingin dimerdekakan, ingin bebas, ingin merdeka. Teman-teman, rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan, sadar atau tidak sadar, kita ada dalam posisi tersebut. Sadar atau tidak sadar, kita sedang diperbudak. Namun, dengan situasi dan kasus yang berbeda. Kita diperbudak oleh siapa? Siapa sih yang memperbudak kita? Apa sih yang memperbudak kita? Karena sekarang kita dalam keadaan merdeka-merdeka saja, bebas-bebas saja, di sana dan di sini bebas. Terus siapa yang memperbudak kita? Jawabannya ialah dosa. Dosa yang memperbudak saya dan rekan-rekan semua. Rekan-rekan pemuda yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, semakin kita berupaya untuk meloloskan diri dari perbudakan, semakin pula kita mengalami penderitaan. Semakin kita berupaya untuk bebas, semakin menderita pula kita. Jadi, pertanyaan untuk kita semua ialah, apa atau siapa atau bagaimana cara
untuk kita dapat merdeka? Bagaimana cara untuk kita tidak diperbudak lagi oleh dosa? Jawabannya ada dalam bacaan kita hari ini. Jawabannya ada dalam bacaan kita hari ini yang berkata seperti ini. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Artinya bahwa hidup oleh roh berarti hidup dalam kemerdekaan. Hidup dalam roh berarti hidup dalam kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apa? Kemerdekaan yang bebas dari perbudakan. Kemerdekaan yang terlepas dari kuasa si iblis. Kemerdekaan yang bebas, yang terlepas dari perbudakan dosa dan bebas dari kuasa si iblis. Terus bagaimana cara untuk kita dapat bebas? Atau bagaimana cara untuk kita sebagai muda-mudi Kristen dapat dimerdekakan oleh Kristus? Ada dua cara yang dapat kita lakukan. Yang pertama, kita bersatu dengan Kristus. Yang pertama, kita bersatu dengan Kristus dan Roh Kudus diam di dalam diri kita. Kita bersatu dengan Kristus dan Roh Kudus diam di dalam diri kita. Minta Tuhan untuk hadir dalam diri kita dan Roh Kudus diam di dalam diri kita. Yang kedua, kemerdekaan yang disediakan oleh Kristus adalah kemerdekaan yang dapat dilakukan, kemerdekaan yang tidak didapat kita lakukan dengan semenang-menang. Kemerdekaan yang tidak dapat kita lakukan sesuka hati kita. Tetapi kemerdekaan yang disediakan Tuhan ialah melakukan segala sesuatu sesuai dengan kehendak Tuhan. Kemerdekaan yang disediakan Kristus adalah kemerdekaan yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Teman-teman, malam ini beta mau bilang, ikut Tuhan sonde gampang. Ikut Tuhan sonde segampang apa yang kotong katakan. Beta mau ikut Tuhan. Ada banyak hal yang akan kotong alami ketika kotong mau untuk dimerdekakan oleh Kristus. Ketika kita menyerahkan diri kita dalam sebuah pelayanan, khusus contohnya dalam pelayanan pemuda, baik itu kita sebagai ketua, sekretaris, bendahara, pemusik, dan sebagainya. Seperti yang tadi beta bilang, sonde gampang kotong pikul itu salib. Sama halnya dengan Kunta Kinte tadi, ia ingin merdeka, ia ingin bebas. Banyak hal yang dia lakukan untuk bebas. Bahkan salah satu kakinya menjadi korban ketika ia ingin bebas atau ingin merdeka. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, demikian pun dengan si iblis. Dia tak pernah tinggal diam ketika kita semakin dekat dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, iblis tidak akan tinggal diam. Karena ia ingin untuk kita tetap nyaman dalam perbudakan tersebut. Rekan-rekan dan teman-teman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, seperti yang tadi saya bilang, banyak hal yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Yang kita awalnya tak alami, ketika kita mengikut Tuhan, kita akan bertanya, ikut Tuhan seperti ini kok? Ikut Tuhan susah seperti ini? Tetapi ingat teman-teman, ketika kita ikut Tuhan, banyak hal yang akan kita dapatkan. Dan satu hal yang perlu kita ingat ialah ketika kita menjadi seorang pelayan Tuhan, ketika kita menjadi seorang badan pengurus pemuda atau PAR dan sebagainya, kita
adalah cermin yang berjalan, yang dimanapun ketika kita berjalan, orang dapat melihat kita. Ketika kita berjalan, orang dapat menilai kita. Oleh sebab itu, seperti tema kita pada malam hari ini, berikan ruang dan kebebasan. Berikan ruang dan kebebasan untuk Roh Kudus yang mengelola kehidupan kita, agar kehidupan kita betul-betul seperti orang yang dimerdekakan oleh Kristus. Dan perbudakan itu, perbudakan dosa, itu bisa terlepas dalam diri kita, terlepas dari kehidupan kita. Ingat teman-teman, dosa itu nikmat. Dan iblis akan berusaha untuk terus bikin kita nyaman, untuk terus buat kita nyaman dalam perbudakan itu. Oleh sebab itu, minta Roh Kudus untuk diam dalam diri kita agar perbudakan tersebut tidak lagi menjadi bagian dalam diri kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dalam firman Tuhan malam hari ini. Amin. Kita telah selesai mendengarkan firman Tuhan yang telah dibawakan oleh Kalita. Semoga firman yang kita dengarkan benar-benar dapat kita pahami dan dapat kita mengerti, dan kita dapat dimampukan untuk menerapkan firman itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Berikutnya kita akan sama-sama menaikkan syafaat kita. Ya, sama-sama berdoa untuk beberapa beban doa yang akan saya bacakan. Yang pertama, kita sama-sama bersyukur untuk ibadah pemuda yang telah terjadi pada malam hari ini. Yang kedua, kita sama-sama berdoa untuk setiap program BP Pemuda. Yang ketiga, kita sama-sama berdoa untuk pergumulan pribadi setiap pemuda Gemit Silo, baik berdoa untuk orang tua, kesehatan, pendidikan, dan juga pekerjaan, serta teman-teman yang masih mencari pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan. Dan yang terakhir, kita sama-sama berdoa untuk bangsa dan negara ini, khususnya untuk menghadapi pandemi COVID-19 yang masih melimpah kita hingga saat ini, teman-teman. Mari kita siapkan hati kita dengan menaikkan pujian, ku berserah kepada Allahku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku. Kau menjaga kami Tuhan, kami berserah padamu, karena Kau Allah yang luar biasa. We worship you, katakan ku berserah, ku berserah kepada Allah Yesus. Di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekat, Bapa Surgawi terus menjagaku.
gentar. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjaga. Ku tahu benar, ku tahu benar, Yesus dipegang erat di gunung tinggi dan samudera. Di taufan gelap ku didekat. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Bapa surgawi terus menjagaku. Tiba saatnya kau akan membawa segala pergumulan kita ke hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk cinta kasih-Mu dalam kehidupan kami. Kami telah membaca serta merenungkan akan sabda-Mu, dan kami berikan persembahan syukur kami. Engkau berkati persembahan itu Bapa, agar dapat berguna untuk pelayanan-Mu. Dan Tuhan yang baik, kami datang dan kami mengucap syukur untuk pelayanan yang terjadi pada hari ini. Engkau berkati setiap kami Tuhan, agar kami dapat terberkati dengan pelayanan pemuda pada malam hari ini. Engkau berkati setiap kami Tuhan, kami sebagai song leader, pemain musik, multimedia. Engkau berkati setiap kami Tuhan, dengan setiap pergumulan kehidupan kami. Engkau berkati masa muda kami, agar masa muda kami pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Engkau juga berkati setiap kami Tuhan, pemuda-pemudi Jemaat Silo Nekoten 1, dari Reon 1 sampai Reon 8. Engkau berkati setiap apapun pergumulan kehidupan kami, pendidikan kami, sekolah kami, kuliah kami, dan kami yang sedang mencari pekerjaan maupun kami yang sudah bekerja. Engkau memberkati Tuhan dengan setiap pergumulan kehidupan kami. Biarlah Tuhan apapun yang kami naikkan saat ini, mari Engkau menjawab semuanya seturut kehendak-Mu. Kami yang sedang sakit Tuhan, mari Engkau pulihkan kami lewat setiap makanan dan obat-obatan yang kami konsumsi. Kami yang hari ini berulang tahun atau minggu ini, kami mengucap syukur untuk pertambahan usia yang Engkau berikan bagi kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, orang tua kami. Mari Engkau memberkati mereka dalam masa tua mereka. Biarlah kesehatan umur panjang Engkau selalu curahkan dalam kehidupan mereka. Engkau juga berkati Tuhan badan pengurus pemuda Silo. Engkau berkati setiap mereka, ketua, sekretaris bendahara, dan badan pengurus yang lain. Tuhan Yesus, Engkau berikan kebersamaan bagi mereka, sehati, seiman dalam mengerjakan, dalam tanggung jawab yang Engkau berikan bagi mereka. Biarlah Tuhan Engkau bersama-sama berjalan dalam menanggung, dalam memikul akan salib yang Engkau izinkan bagi mereka. Engkau juga berkati setiap pergumulan kehidupan mereka, pekerjaan, kuliah mereka. Engkau memberkati Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk gereja dimanapun berada Tuhan. Mereka yang menyiapkan diri, Engkau berkati akan setiap pelayanan mereka, terkhususnya untuk para gembala dan lebih terkhususnya untuk Jemaat Silo Nekoten 1. Ketiga hamba-Mu yang Engkau izinkan dalam pelayanan di tempat ini,
Engkau memberkati mereka dalam setiap pelayanan yang mereka kerjakan. Engkau juga berkati Tuhan untuk bangsa negara kami. Engkau tahu setiap kondisi yang kami alami saat ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya bahwa pada waktunya semua akan berlalu. Dan biarlah Tuhan, waktu itu waktu yang paling tepat dan paling indah bagi kami. Engkau berkati setiap mereka yang terkena dengan COVID Corona, setiap medis yang menanganinya. Tuhan Yesus, Engkau berikan kekuatan bagi mereka. Dan Engkau juga memberkati setiap pemerintah, terkhususnya untuk NTT ini, gubernur sampai bawahan. Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Setiap kami yang membawa pergumulan kami saat ini, mari Engkau menjawab semuanya seturut kehendak-Mu. Ini doa, ini permohonan kami, hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang merupakan sahabat kami telah datang dan berdoa kepada-Mu. Amin. Kita sama-sama bersyukur karena hanya atas kasih dan penyertaan Tuhan kita boleh mengikuti ibadah ini dari awal hingga tiba pada penghujung ibadah. Sebelum kita mengakhiri ibadah ini, mari sama-sama kita menyanyikan nyanyian kita bagi Allah Sang Pencipta kita. NKB nomor 7, nyanyikanlah nyanyian baru. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Puji Dia, wahai mentari, wahai bulan, sembahlah Dia terus. Dan wahai bintang-bintang terang yang gemerlapan, muliakan puji. Bersorak-sorai, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. Oh, nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya, semesta alam. Pujilah Tuhan yang di sorga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu, bersorak-sorai bagi Raja-Mu. mari kita sama-sama satu dalam doa untuk menutup ibadah pada malam hari ini. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga,
Terima kasih karena Engkau boleh menyertai ibadah pada malam hari ini dari awal hingga berakhir dengan baik ya Tuhan. Setelah ini kami akan melakukan aktivitas kami. Kiranya Engkau memberkati kami agar kami dapat menjalankan aktivitas kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. 1, 2, 3, Shalom.